Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini di penghujung weekend tentunya kita kembali lagi di program Halo Palembang bersama Kurian Gumai. Dan juga aku Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema ini, Cik Rian, dan pastinya sudah kedatangan juga dua narasumber. Dan kita kenalan juga, tapi kita nak kasih tahu dulu untuk pemirsa di rumah tema kita hari ini yaitu Ekspedisi Fortuner, mengenal destinasi populer dan tersembunyi bersama Fortuner Internasional Indonesia di Sumatera Selatan. Betul sekali. Dan di sini dua narasumber kita yang nanti kita bakal bincang-bincang berkaitan dengan tema kita. Ini ada Sekjen Foin ya, ada Bang Iwan Faisal ini. Selamat pagi. Sehat Bang? Sehat Bang Iwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Cak artis mana lah ya, Iya, aman lebet topi berkacamata nih. Amin. Kita kenalan juga pemirsa yang ada di sebelah Bang Iwan. Ini ada Bapak Haji Chandra, nah selaku Bendahara Foin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Dari mukanya bersinar-sinar. Ya, namanya bendahara nih pasti nyimpen. Iya. Apa disimpan? Iya. Karena untuk kepentingan organisasi ya. Iya. Kami ajak-ajak berangkat haji nih, Haji ya. Iya, siap. Iya, insyaallah. Amin. Jadi kita hari ini ingin membahas sebuah tema ini Kak. Tapi kita sebelum membahas lebih jauh mengenai tema kita ini, ada mengenal destinasi populer dan juga tersembunyi bersama komunitas Foin. Kita pengen kenalan dulu ini pemirsa tentang komunitas Foin ini dari Cik Rian. Nah, apa sih Kak Foin itu dari FOIIN? Kan atau yang bisa menjawab Kak Iwan sendiri. Jadi Foin ini kepanjangan dari Fortuner Internasional Indonesia yang bertujuan pertama kita untuk bersilaturahmi antar member. Kemudian kita juga berbakti sosial. Jadi setiap kita adakan touring itu wajib kita harus ada bakti sosial, baik ke panti asuhan, ke masjid, atau ada yang terkena bencana alam. Jadi urusan dunia dan urusan akhirat kita seimbangkan. Balance ya. Gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar komunitas kumpul-kumpul baik. Betul. Jadi ada benefit ke masyarakat. Benar. Jadi Foin itu adalah Fortuner Internasional Indonesia Chapter Sumatera Selatan. Chapter Sumatera Selatan kebetulan ada di sini. Oke. Tadi sempat singgung soal kegiatan awal tuh silaturahim antar member, dan yang kedua ini kegiatan sosial ya. Iya. Nah, member yang ada di Foin ini sendiri berapa banyak sih jumlahnya? Kalau di Sumsel lebih kurang ada 60-an lah. 60 ya. Iya. 60 member ya. 60 member. Dan ada juga, itu ini dah apa namanya tuh? Ada klasifikasi kategori, misalnya syarat nama masuk Foin mobilnya nih tahun 2023 misalnya. Atau tahun lama pinggir dulu gitu kan. Nah, pokoknya syaratnya warga negara Indonesia ditunjukkan dengan KTP, kemudian ada SIM, ada mobil Fortuner yang ditunjukkan dengan STNK dan foto di mobil Fortunernya. Mau tahun berapa boleh. Asal masih Fortuner, karena kita komunitas Fortuner. Jadi tidak memandang tahun, mulai tahun produksi awal sampai terakhir boleh ikut. asal punya dewek Kak. Asal punya dewek. Jangan rental ya. Apalagi tuh tengah jalan ditarik waktunya. Dan juga Kak ada menyebutkan nama internasional ya, Internasional Indonesia Chapter Sumatera Selatan. Kenapa harus ada internasionalnya sih di dalam nama itu? Jadi kita bertujuan waktu itu membentuk biar kita bisa bersilaturahmi juga ke negara-negara lain yang ada di produksi Fortuner atau dijual Fortuner. Misalnya dulu awal-awal kan kita ada di Thailand misalnya Fortuner ini, kemudian mungkin Malaysia ada juga, dan beberapa negara lain. Nah, tujuan kita untuk bisa bersinergi lah, atau paling tidak menjalin silaturahmi dengan negara-negara luar, sekaligus juga mempromosikan wisata-wisata yang ada di Indonesia di negara-negara luar. Kira-kira gitu. Berarti adalah jalan kerjasama kayak dengan internasionalnya kayak itu Betul, di Malaysia dan lain-lain juga. Karena judulnya internasional ya. Internasional. Tapi untuk sekarang sudah ada Kak terjalin kerjasama? Ada beberapa yang teman-teman kita yang punya kenalan atau relasi yang di luar negeri sudah kita coba upayakan, dan ada beberapa sudah minat. Nanti kalau salah tahun ini kita coba mau ke Singapura sama Malaysia untuk menindaklanjuti kerjasama internasional tadi. Singapura dan Malaysia. Iya, makanya kita di Poin di pusat itu ada sekjen domestik atau dalam negeri dan sekjen internasional. Wow. Jadi sekjen internasional ada domestik, domestik internasional. Untuk mengakomodir tujuan kita yang ke luar negeri tadi. Gitu. Tadi ada kegiatan sosial ya. Ada. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan Poin ini apa ini, Pak Sekjen? Kami setiap bencana biasanya baik kebakaran, kemudian bulan puasa,
kemudian ke panti asuhan. Pokoknya minimal kami touring itu yang jauh itu setahun 2 kali. Pas liburan anak sekolah di Juni dan Desember. Nah, setiap event itu kita pasti bakti sosial. Bisa ke masjid, bisa ke panti asuhan, bisa misalnya pas kita touring ada bencana baik banjir atau kebakaran, nah kita biasanya ke sana. Jadi menyesuaikan di mana kita akan lokasi, di situ kita akan bakti sosial. Misalnya kemarin ke Bali, kita sumbang di masjid yang kita lewati. Waktu kita ke Bali. Tidak cuma jalan-jalan baik. Tidak Dan cuma juga kalau jalan. untuk Kak Iwan dia sudah bergabung di Voin ini sejak tahun berapa? Tapi atau juga Voin ini sudah terbentuknya dari tahun berapa nih Kak? Mungkin Pak Ji yang Nah lebih. silakan Pak Aji. Oh, ini Dapat terbentuknya di tahun 2020. Terbentuknya oleh Voin ini digagasin oleh teman kita yang ada di Jakarta bernama Bima Aliogoro bersama teman-teman yang lain. Jadi mereka membentuk satu buah wadah, jadi namanya Voin, Fortuner International Indonesia. Jadi dari situ mulailah kita adakan deklarasi. Deklarasinya ada di Bengkulu waktu itu. Pertama kali mendeklarasikan Voin ini di kota Bengkulu. Karena kebetulan di Bengkulu juga banyak anggota yang masuk Voin. Nah, itu. Jadi terbentuk awal 2020 awal gitu aja. Kalau Pak Chandra sendiri juga langsung tergabung 2020 atau tahun berapa? Iya, kita terbentuk waktu Voin itu langsung kita gabung. Oke. Kalau Mas Iwan sendiri? Sama ya. Sama. Iya. Oke. Berarti berkumpul awalnya ini seperti apa nih bisa terbentuk Voin? Karena di tahun 2020 ini serempak nih sekjen dengan bendahara ya nih kan. Atau memang kawan nongkrong ngopi atau apa bisa bergabung di Voin? Iya, kami memang selama ini selalu bersama-sama, selalu kopdar lah istilahnya ngomong itu kan, ngumpul-ngumpul. Jadi ada komunitas baru ini ya sering saling ajak lah bersama teman-teman yang lain, ajak-ajak ya gabung akhirnya gitu. Tukar pikiran dan satu Iya, visi misi iya. ya. Berbentuklah Voin. Tapi memang sebelumnya sudah bergabung di klub lain kah? Atau Yo, memang- kami ini sudah di beberapa di klub lain, sehingga ada kawan menawarkan untuk gabung di yang baru, kita urun rembuk sama kawan-kawan yang sepemahaman. Akhirnya kesepakatan kita masuk ke yang Voin, dan kita termasuk Pak Haji dan kawan-kawan lain termasuk deklarator lah di Voin. Oke. Nyaman ya berarti ya karena sudah satu visi misi Iya. membentuk yang baru. Insya Allah. Iya, tujuannya kan sama-sama silaturahim. Betul. Iya. Iya. Tadi nyangkut ada beberapa kegiatan touring nih. Nah, ini menyangkut dengan Pak Bendahara nih ya. Pembiayaan untuk berjalan organisasi sampai dengan 2023 tentunya tidak mudah nih Pak Haji ya. Nah, ini bagaimana nih menyikapi dari keuangan Voin ini sendiri? Biasanya kalau kita mengadakan touring itu dari awal sudah direncanakan. Pertama, setelah itu kita akan di grup itu komunikasinya melalui grup WA. Jadi akan di mana acaranya kita. Setelah itu baru kita ada biaya untuk touringnya. Biaya touringnya itu kan kita share ke grup itu bahwa ada untuk hotel, untuk apa makan segala macam itu yang di situ. Jadi baru kita tentukan biayanya berapa. Jadi kita akan semua per biaya masing-masing akan digabungkan jadi satu. Ya, baru kita kumpul bersama acara di situlah. Jadi meskipun ketua ataupun mana siapapun semua sama mengeluarkan biayanya yang sama. Nah, jadi tidak ada. Jadi kita touring ini tidak ada yang namanya untung atau perlu ya, semuanya pasti rugi. Tapi untungnya kita dapat destinasi wisata. Jadi biayanya kita kumpulin bersama. Tapi itu kalau untuk touring. Tapi kalau untuk iuran bulanannya ada nggak di dalam komunitas ini, Pak? Bulanan untuk Voin belum ada. Oh nggak ada ya. Ya, Tapi jadi- memang mengeluarkan biaya itu pada saat pengen jalan-jalan atau touring gitu seperti ya. itu. Oke. Kalau touring mungkin misalnya ada biaya lebih atau apa akan kita masukkan kas poin Sumsel gitu, disimpan. Nah, jadi kan ada mungkin di mana ada keperluan dana kita, mungkin seperti acara mungkin mengirim bunga papan atau apa, kita ada kasnya gitu. Iya, jadi lebih kalau ada satu kegiatan diinformasikan dan patungan masing-masing. Iya. gitu. Iya, betul. Jadi tidak saling memberatkan. Benar, gitu. benar. Karena kan nanti cak rutin ada bulanan mak bayar SPP budak ya. Gitu ya. Dan jika kalau untuk bakti sosialnya Dewe itu cak mana itu Pak Chandra? Sama
bakti sosial juga, misalnya kita adakan di mana, misalnya di sana ada musibah kebakaran, misalnya contohnya kita akan bakti sosial di sana, kita akan buka donasi. Siapa yang mau donasi tidak dipastikan mau berapa, yang penting siapa kan akan berdonasi, silakan kumpul dana donasi. Nah, mau kita bentuk dalam apa, berupa barang atau berupa uang langsung. Nah, itu nanti kita rembukkan. Jadi kita juga uang bersama gitu. Jadi kita kumpulkan lagi uang yang ada gitu. Tidak menggunakan kas poin gitu. Ya. Beda lagi ya. Jadi kalau untuk poin ini sendiri, tadi kan ini Pak Sekjen ya, Bang Iwan, Pak Haji Chandra, Bendahara. Kalau dari strukturalnya ini, komposisinya apa saja nih Pak di poin ini, Pak Iwan? Kita banyak sebenarnya bagian-bagiannya. Yang paling Yang jelas ada ketua, utamanya KSB lah, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada Bisa dikenalin juga nggak apa-apa sama oh teman-teman iya, di rumah? jadi ketua kita Pak Om, kalau di otomotif atau di komunitas kita menyebutnya Om biar Om, ya? kesetaraan atau lebih enak kan. Kalau driver perempuan tante ya? Tante, betul. Oke. Jadi Melok klub soalnya. ketuanya Om Pajar Febriansa, kebetulan beliau lagi berhalangan hadir, lagi ada di Jakarta. Jadi beliau menitipkan salam buat teman-teman semua, penonton PAL TV semua, dan mewakilkan kepada kami berdua. Dan di poin sendiri ada beberapa bidang, ada bidang keanggotaan, ada bidang kerohanian, ada bidang pemuda, termasuk ada bidang entrepreneur. Jadi kita juga membuka ruang bagi teman-teman yang, karena 80% anggota poin ini adalah wirausaha. Jadi Bisnis lah. bisnis. Jadi mungkin ada bisnisnya yang bisa connect, bisa berbarengan, atau bisa ada kayak Pak Haji ini buka bisnis isi ulang kan, depot isi ulang. Siapa tahu ada member-member kita yang mau berbisnis isi ulang, silakan hubungi Pak Haji kan. Atau ada yang teman-teman lain misalnya. Nah disitulah makanya kita buat banyak bidang-bidang, kira-kira gitu. Jadi strukturalnya tetap KSB ada, kerohanian, kepemudaan, dan entrepreneur ya. Dan didominasi wirausaha ya. 80% anggota ya? kita adalah wirausaha. Oke, kalau tadi sempat singgung nih mengenai Pak Haji Chandra ya. Usahanya apa nih? Produksi air minum kah atau seperti apa nih? Usaha kita di bidang air minum yang membuka depo-depo gitu kan, air minum isi ulang namanya tuh. Jadi saya juga sebagai ownernya air minum, air siap minum. Jadi singkat dengan ASM. Jadi dalam hal ini saya buka beberapa cabang di Palembang, dan saya juga menyuplai air tangki. Jadi air tangki saya buka sendiri, untuk saya supply saya sendiri, dan juga saya supply yang depo yang saya buka. Jadi saya kirim juga airnya. Jadi itu usaha saya utama. Tapi banyak juga usaha-usaha lain ya Pak ya? Ya, kecil-kecilan dan juga kata beliau ini. Malu Pak. Kalau yang tangki tadi itu maksudnya untuk ini? Nyuplai air. Bukan untuk diminum tapi untuk mandi, kayak mandi, kebutuhan gitu. sehari-hari gitu kan? Bukan, kita air tangki itu kita supply ke depo, depo isi ulang itu. Nanti airnya diproses di depo itu. Nanti dijual air galon yang air bilang untuk air siap minum ulang. lagi. Air siap minum. Kalau Mas Iwan sendiri usahanya Mas boleh Kalau saya agak lebih banyak supnya ini. Walaupun Kecil-kecilan kecil-kecil. Iya. Ya, Yang saya- besar nyampe lah pendapatannya, nggak apa-apa. Saya supplier sebetulnya, supplier untuk alat-alat di industri, terutama di mining, tambang, kemudian pulp and paper, lalu ada juga maintenance di jalan tol. Kita masuk di beberapa BUMN karya di Sumatera Selatan ini. Termasuk kemarin ada LRT ini, kita juga ikut berpartisipasi membangun LRT ini. Berarti memang dominasinya adalah Wirausaha ya, yang ada di 60%, iyalah kayak gitu, usaha jalan, touring jalan gitu kan. Nah, ngomong soal untuk entrepreneur, tadi kan keaktifan sendiri di bidang entrepreneur, apakah ada seminggu sekali misalnya menghadirkan narasumber untuk menggali potensi atau seperti apa? Kebetulan karena kita semua ini ada entrepreneur, 80% tadi karena wirausaha kan pasti entrepreneur. Jadi kita minta teman ini satu-satu untuk menceritakan pengalamannya atau bisnisnya lah kan. Bagaimana membangun bisnis, kemudian bagaimana menjalani bisa survive, apalagi di tengah kemarin ada guncangan COVID-19 itu atau COVID-19 ini. Dan itu sangat terpukul lah teman-teman
kita ini 80% sebetulnya UMKM kan sih kan, yang omsetnya masih sekitar di bawah 20 M lah kan per tahun. Nah itu kita coba sharing, teman-teman satu-satu ini coba menceritakan bagaimana dia memulai perjalanan bisnis, kemudian sampai membesar, kemudian ada badai COVID, bagaimana bisa tetap settle atau survive. Nah dari situ kita bisa dapat ilmu dari internal dulu. Nah memang kita ada rencana untuk paling tidak memanggil orang yang lebih kompeten. Misalnya waktu itu kami punya rencana ekonomi outlook Indonesia ini dari sisi ekonom mau seperti apa misalnya tahun 2023 atau 2024 nanti. Nah dari situ teman-teman yang wirausaha ini bisa melihat peluang seperti apa atau ada ancaman seperti apa. Misal di sekarang ini global Amerika mungkin akan terjadi gagal bayar kan. Nah dampaknya ke bisnis teman-teman ini seperti apa. Nah itu mungkin kita lagi rencanakan untuk memanggil ekonom yang berkompeten lah untuk bisa menceritakan paling tidak secara global apa yang harus kita persiapkan terhadap perekonomian atau bisnis kita masing-masing. Itu yang akan kita lakukan. Baik. Berarti Itu memang langsung terjun langsung ya. dimulai dari internal dulu, sharing ya kan, Betul. karena banyak berbagai bidang usaha. Iya. Di situ ya baru nanti panggil yang berkompeten. Memang di PAL TV juga ada kegiatan seperti itu, Pak. Bagusnya memang apa Menggali ada potensi dari menggali internal. potensi, ya kan. Jadi di situ bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau ngomong masalah COVID kan ini terbentuknya pada tahun 2020 ya Kak ya. Iya. Nah, ini dari Voin sendiri bagaimana ini pada saat COVID itu COVID itu lagi melanda di Indonesia dan juga Voin ini terbentuk gitu Kak. Bisa diceritakan bagaimana? Oh, ini tantangannya luar biasa nih. Jadi betul kita waktu deklarasi itu COVID lagi kurvanya lagi naik ini. Pas 2020 kan COVID memang lagi lucu-lucu ya, lagi gitu ya. barang yang betul-betul Iya. betul-betul mengkhawatirkan lah kan. Iya. Nah, di situ kita menyikapi sekaligus karena faktor ekonomi teman-teman yang pelaku usaha lainnya itu juga terkena dampak. Nah, kita juga begitu mau deklarasi atau touring kita persiapkan baksos sebanyak mungkin lah yang bisa kita gali kan. Jadi kita waktu itu malah buat per paket misalnya 200.000. Jadi teman itu nyumbang minimal satu paket 200.000, berarti kan ada yang nyumbang 10 paket, ada yang 5 paket. Nah, setiap kita touring dan deklarasi chapter itu kita tekankan seperti itu. Jadi kita touring sekaligus membantu rakyat yang terkena COVID waktu itu kan. Jadi nggak bisa kerja, kemudian ada yang memang lagi sakit. Nah, itu kita maksimalkan di sana. Jadi tantangannya seperti itu waktu itu. Itu salah satu tantangan untuk kegiatan bakti sosialnya begitu ya. Tapi kan di 2020 COVID lagi melanda itu banyak nih himbauan dari pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul dulu. Sedangkan kita buat komunitas, apakah dari keluarganya nggak usah dibentuk. Apa memang kopdar melalui online? Tapi nanti jawabannya ya. Adanya gonjang-ganjingnya seperti apa nanti akan kita tanya. Jadi pemirsa kami akan kembali lagi. Sedang yang ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita ini dari Fortuner International Indonesia Chapter Sumatera Selatan, ada Bang Iwan dan juga Bapak Haji Chandra. Nah, kita masih pengen tanya-tanya lagi ya Cik Rian ya, tadi terkait dengan masalah gonjang-ganjing COVID ini. Betul sekali. Mana nih jadi Bang Iwan, dari pandemi COVID, kemudian itu ada himbauan dilarang berkumpul, sampai akhirnya juga ada ini kopdar online. Jadi gini, memang tantangannya waktu itu COVID, terus kita ada beberapa chapter yang deklarasi pas di COVID. Tetapi kita ikut aturan atau protokol yang ditetapkan sama Pemda setempat maupun pemerintah pusat. Misalnya harus ada tes waktu itu antigen atau tes yang memang mensyaratkan seperti itu. Kemudian kalau memang berkumpul dalam satu ruangan ada jarak misalnya kan 1 meter atau berapa waktu memang disyaratkan dari pemerintah setempat dan kita ikutin apa yang sudah prosedur atau diterapkan dari pemerintah setempat. Jadi kita
tetap melakukan kopdar waktu itu atau deklarasi, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Dan waktu itu memang ada pembatasan-pembatasan, jadi peserta-peserta touring juga karena waktu itu dibatasi peserta tidak boleh banyak, dan kita juga mengikuti aturan yang ditetapkan seperti itu. Oke, baik, tetap mengikuti aturan yang ada. Iya. Cuman Pastinya, CRM-nya. seru dah Pak ya waktu itu. Seru. Tetap kopdar jarak semeter. Iya. Ngomong Jadi- masker pula. Iya, sudah jauh bermasker, tapi ya itu yang harus kita lalui kan, karena waktu itu masih sama-sama buta lah terhadap COVID ini. Jadi ya kita tetap ikuti aturan dari pemerintah, tapi memang seru. Oke, dan juga tadi kegiatan touringnya kita agak kurangi tapi Oke, touringnya ya, Iya. silaturahimnya kadang-kadang bisa Iya. juga meningkatkan imun ya. Betul. Iya, benar. Ngobrol sharing daripada di Imun dan rumah. imun. Benar. Lain akan kumpul, tapi rentan waktunya tidak terlalu dekat ya, Iya. atau seminggu sekali ataupun juga dan sebagainya. Tadi ngomongin masalah baksos juga di COVID, dan dari internalnya Dewek kan itu banyakkan wirausaha nih Kak sebenarnya. Dan juga membantu wong juga nih, ada paket-paket sembako dan lain. Cak mana itu Kak ceritanya dari di internal Dewek ini kan terdampak juga Iya. Kak. Nah, ini nak bantu wong ini, cak mana kira-kira? Nah, itulah justru karena kita terdampak, jadi kita ini sebetulnya pelaku UMKM plus terdampak COVID juga, karena omset menurun, kemudian fixed cost atau operational cost harus tetap digaji, misalnya karyawan, listrik dan lain-lain. Tetapi karena kita terdampak, kita juga jadi ikut merasakan, mungkin ada sebagian dari masyarakat yang mungkin dampaknya lebih parah gitu kira-kira kan, yang memang dia omsetnya jauh menurun, sementara saving cost tidak ada. Nah, mungkin teman-teman yang dari kita mungkin saving cost masih ada, dari situ kita harus jadi lebih peduli lagi. Kita yang masih ada saving cost aja itu terasa luar biasa juga kan, apalagi pelaku UMKM yang mungkin saving cost-nya tidak terlalu banyak atau memang sudah tidak ada lagi. Nah, dari situ kita harus lebih peduli lagi. Nah, itu dia bentuk pedulinya dari Iya, poin karena itu terasa dari di kita kan. Jadi ikut merasakan, berhubung kita masih banyak harta benda nih Pak. Ya. Jadi kita ikut berbagi juga di sini. berbagi. Nah, kalau untuk komunitas ini sendiri kan sebenarnya salah satu kemudahan mungkin ya untuk mengenai spare part begitu ya, saling tukar pikiran ya. Ada kendala enggak Pak untuk kawan-kawan dari jenis mobil yang lama sampai dengan yang baru? Nah, justru ini komunitas ini kan saling menginformasi masalah spare part itu, maksudnya adalah kerusakan itu di mana ada kendalanya, itu bisa kita saling teman itu saling informasi di grup. Jadi mungkin saya ini kerusakan mobilnya apa ini, teman-teman yang lain yang mengerti bisa ada solusinya. Nah, kadang-kadang juga di dealer juga agak bingung, mungkin masih belum bisa mencari solusinya. Teman-teman ada yang lebih pinter, ya mungkin ya bisa kasih solusi. Yaitu jadi berkomunitas itu juga saling berbagi berbagi pengalaman gitu di kendaraannya gitu. Kalau saat touring nih Pak, ada apa momen yang saat itu ada satu member yang mobilnya mengalami kendala di perjalanan. Bagaimana nih nuansa perjalanan saat itu? Ada. Kalau masalah touring bersama pada waktu itu ada teman punya mobil misalnya berkendala, misalnya ada kita punya teman mungkin yang lebih mengerti bisa bantu. Misalnya kalau termasuk pecah ban lah apa, kita akan stop dulu, ada grup yang lainnya bisa bantu. Nah, kalau ada kendala masalah mesin, bisa ada kadang-kadang nggak bisa starter lagi, juga ada masalah akinya, ya semua kita bantu. Jadi akhirnya juga sampai tujuannya bisa sampai ke tujuan gitu. Nah, itulah untungnya tadi satu produk Komunitas, ya, produk, benar. berangkat sama-sama, balik sama-sama Pak. Iya. Jangan Nah, itu. berangkat sama-sama, balik ada yang naik pesawat Pak. Tinggal. Terjual mobilnya berarti. Benar. Dan kita ngomongin masalah destinasi populer nih, sesuai dengan tema kita. Biasanya di Sumatera Selatan ini yang hobi atau juga populernya Kak, destinasi yang sering dikunjungi dari Voin ini di mana? Pagar alam pasti. Pagar alam. Iya. Karena ngapa Kak itu milihnya pagar alam? Dingin kan, sejuk, namanya tempat dingin, makan apa be lemak kan. Iya, kadang-kadang ada pikiran buntu jadi hilang kan. Karena sejuk kan. Pikirannya tapi ya, nyatanya masih buntu tuh. Paling tidak ada lah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi di pagar alam ya. Di pagar alam Kalau paling selain sering. pagar alam lah yang juga sering dikunjungi. Paling Danau Ranau. Danau Ranau. Paling ujung Kak Danau Ranau. Kalau keluar Sumsel yang di daerah Sumatera Dewa ini yang paling sering dikunjungi di mana? Jawa. Lampung. Di paling Sumatera, dekat. Di Pak. Pulau Sumatera. Lampung paling dekat. Lampung. Karena Lampung sering, paling sering lah. malah kita Paling balik sering. hari kadang ke Lampung touring.
Nah ini kan ada touring istilah touring pendek dan touring panjang. Ada kategori kilometernya atau seperti apa nih? Biasanya pendek itu balik hari atau 2 hari lah paling tidak. Tapi kalau panjang itu lebih dari 3-4 hari. Dan Seminggu touring panjang gitu ya. itu Nah, biasanya seminggu. pas libur sekolah anak-anak, jadi biar bisa ikut juga kan. Tapi kalau touring pendek itu tujuannya cak mana tuh Kak? Memang dari awalnya pengen jalan-jalan sampai ke tujuan balik lagi, atau memang ada yang pengen digawe ke di tujuan tersebut? Dua-duanya. Kadang-kadang katik gawe jalan-jalan gitu kan. Lumayan Kawan-kawan kategori itu jalan. Istilahnya lama tidak ngegas mobil gitu. Oh, Nah, iya, gitu. iya, Nah, iya. kita kadang ngegas pas gitu. ada event misalnya kayak kemarin kami Iya, ke Pagar benar. Alam Ada event, ada ada event hadirin akika acara. member kita anaknya. Nah, kita sekalian touring ke sana. Pagar Alam juga sudah terbentuk ada chapter. Yo, Di kita sana ya? poin ada Poin kita ada chapter sudah. bersama Jadi, di Pagar Alam. jadi cabang dari Sumsel ini ada chapter lagi di sana gitu. Oh, berarti Baru terbentuk itu. chapter Pagar Bersama. Alam. Pagar Oh, Alam chapter bersama. bersama. Iya. Poin chapter bersama. Iya, Oke. jadi Tapi lah. masuk juga dalam chapter Sumsel. Enggak. Oh, luar beda biasa lagi. ya. Iya, tapi masih Sumsel di lingkupnya Sumsel, tapi dia dibentuk karena anggotanya sudah cukup Banyak. banyak gitu. Ya, Kalau kalau istilah di touring-touring sendiri nih kan, misalnya lagi bersamaan gitu Iya, ya. iya, iya. Ada tidak misalnya ada yang konvoy itu apa sih istilahnya? Ada yang monitor manjat-manjat nih katanya. Oh, Manjat berapa iya, gitu ya? istilah. Cik Rian ini galak touring juga Iya, Kak. saya bingung aku manjat kan naik pohon mobilnya Pak. Iya, iya. Apa lah istilahnya Kita- dalam kegiatan itu klub koordinasinya gini. Kita kalau touring kan bagian depan tuh kan ada yang namanya RC, apa singkatan RC? Road captain. Road captain kan, nah, yang bagian depan itu selalu menginformasikan ke belakang bahwa di depan tuh ada apa, ada mobil, apa. Jadi melewati kita jangan yang belakang jangan mendahului mobil lain. Medianya apa tuh Pak? HT. Ya, HT atau Oke, pakai HT. Nanti. Nakom Jadi, lah radio ya. komunikasi. selalu menginformasikan ke belakang bahwa jangan mendahului mobil lain, ada mobilnya di depan. Oke. Nah, kalau di depan kosong silakan melambung atau gimana. Itu jadi jangan sampai terjadi insiden lah. Gitu, Ya. kalau insiden. Itu yang kita Kalau yang ngawal bagian ada posisi nggak? Tadi di depan nih, ada yang nggak di yang di samping, tengah dan di belakang? ada. Apa itu Pak? Yang tengah itu marshal namanya. Marshal ya. Sound the ship Pak ya. Ya, yang belakang itu namanya apa? Sweeper namanya kan. Nah, Sweeper. yang paling belakang. Yang sweeper itu misalnya tugasnya selalu kadang mengawal teman-teman, mungkin ada yang mau ke toilet mana, dia mau masuk. Nah, yang belakang itu merewangi gitu. Kan misalnya mau wisata toilet silakan direwangi dulu. Nah, yang lain tetap jalan gitu. Nah ini pembagian tugasnya kan tadi kan ada yang kayak di belakang tadi Pak ya. Itu misalnya apa kondisi mobilnya yang memang fit dan juga drivernya yang Iya, ada fit. klasifikasinya mungkin Namanya dari- orang mengawal Pak. Yang dikawal nggak sehat gimana nih? Bisa gantian itu juga dengan teman-teman. Kadang-kadang kan Oke. ada yang depan nggak selalu dia karena capek kan. Jadi teman-teman tuh dikasih rolling gantian gitu. Jadi semua kalau bisa gitu. Oh, bisa ya. Tapi pastinya sudah dicek dulu awalnya pasti semuanya ya, Ya. mesin-mesinnya sebelum touring, dari kelengkapannya juga. Oh iya. Pastinya sudah safety dari awalnya Cik Rian ya. Ada biasanya informasi dari teman-teman sudah memberi sebelum kita berangkat touring itu sudah ada menginformasikan di grup itu bahwa apa yang dicek-cek Checklist dulu. segala macam, termasuk sampai ke obat-obatan diingatkan disuruh bawa segala macam sudah itu. Jadi setelah kita berangkat itu jangan sampai terhambat ada Iya, kendala sama gitu. salam satu aspal kata. Iya, satu aspal. Koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal lalu lintas ini. Ada tidak dari klub poin Poin ini? ini. Ada biasanya kita buat surat ke Dirlantas kalau untuk pengawalan. Jadi kita minta pengawalan misalnya pakai patwal karena rangkaian sudah panjang misalnya kan. Nah, kita buat surat ke Dirlantas, nanti mereka akan kirim bantuan patwal. Jadi ada koordinasi dari Iya. pihak kepolisian juga. Polisi. Nah, kalau udah panjang kayak gitu nanti mengganggu ketertiban lalu lintas kan? Iya, betul. Jadi bukan yang kita ini nak ibadah nak sosial di roto iwong. Iya, jadi mudarat. Pawong. Iya, nah Pak Chandra, kalau di Sumatera Selatan ini ada nggak potensi destinasi wisata yang tersembunyi yang sudah pernah ditemui? Oh, yang belum kita kunjungi gitu ya. Ataupun juga sudah dikunjungi nggak apa-apa. Gitu. Ya paling kalau masih ada yang muni Morenim ya, masih daerah Morenim itu, yang ada bang daerah Gua Putri ya, Itu Batu Rajo. Batu Rajo. Batu Rajo ya, ada yang masih belum pernah kita sana, mungkin akan kita eksplor juga ke sana. Yang tempat-tempat lain seperti Lubu Linggau, masih Sumatera Selatan juga ya, banyak juga destinasinya yang belum kita kunjungi, bisa
akan rencana ke depan juga akan datang kita sana. Dan yang pertama kali nih Mas Iwan gimana? Pertama kali touring nih misal, sudah langsung menemukan destinasi wisata tersembunyi yang belum pernah ataupun jarang masyarakat kota nih biasanya menemukannya. Sebetulnya kami yang kayak gitu ada tim penjangkau, artinya tim pendulang survei. Kita jarang yang model kayak gitu karena kita kan bawa keluarga nih. Kalau tempat-tempat yang model kayak gitu kadang-kadang keluarganya agak kurang safety misalnya riskan kan. ya. Keamanan misalnya kan, kemudian logistik, kemudian bisa jadi penginapan. Nah, kalau model kayak gitu adventure biasanya kita nggak bawa keluarga. Tapi sudah pernah memang sebelumnya menemukan? Jarang kita kalau kayak gitu. Ya, selalu kita arrange dari awal, masuk hotel, makan tempat gitu. Sudah well prepare kalau memang pengen ngajak keluarga. Iya, kalau ngajak keluarga, karena kalau keluarga udah happy, touring berikutnya udah galak melok lagi keluarga. Gitu ya. Iya. Nggak galak melok lagi dan nggak galak ngasih patungan. Ya, Pak? Nah, sementara bendahara kita ini kan di ibu negara ini, di rumah kita ini. Iya. Tidak ACC, tidak touring. Nah, kalau tidak persetujuan dia, tidak berangkat. Nah, gitu. ini kan nyangkut juga suka dan duka, Pak. Ya, apa nih yang dialami oleh Voin ini sendiri? Dari sisi suka, dukanya seperti apa yang pernah bersama-sama dirasakan? Pernah dulu kami touring itu, kawan itu hampir lepas ban. Jadi Lepas ban? hampir, karena dari 5 baut itu, 5 atau 6 baut mobil Fortuner tinggal sikok yang masih leket. Karena waktu itu sebelum berangkat dia ganti ban atau pecah ban, waktu itu mungkin yang pasangnya kurang kenceng. Oke. Nah, di jalan itu dia ngomong, apa rimnya agak kurang ini, goyang kan. Aku pikir mungkin tidak di sporing bay kan. Pas di jingok kami berhenti, tinggal sikok yang masih leket. Nah, Tapi untuk kasih aba-aba dia Kak ya? bukan kasih apa-apa, di jingok tidak sengaja kan, tinggal sikok. Nah, jadi kami pakai kelakarnya Studio 42 itu kan. Ya buat siko-siko ya? Ya buat siko-siko kan, kamu pikir siko-siko itu bawa rodanya kan. Iya. Yang ngomong gila itu kan, aku nih gila beda loh, tak tahu. Nah, jadi ada manfaat di Ada sana. manfaat kami nonton Pal TV itu. Iya. Terinspirasi dari sana lah kami. Jadi kami cabut siko-siko buat roda yang kawan tadi kan. Tapi Iya. aman ya Kak ya? Alhamdulillah aman. Nah, itu Salah satu suka plus duka lah, laju ketawa karena ingat Mugilo yang di Pal TV itu laju kan. Artinya ada apa namanya edukasi. Ya, betul. Yang disampaikan si Wong Gilo dan Wong Lolo tadi. Iya, benar. Ya lagi kita tanya lagi bisa pengalaman suka dan duka dari Kak Saya Iwan dan tambahin lagi yang masalah juga yang pengalaman yang pernah touring juga bersama teman-teman ini. Jadi ada teman juga kena kesurupan kayaknya. Jadi kami pokoknya berangkat bersama, intinya pulang bersama. Ya kan? Yang kesurupan tadi tinggal, Pak ya? Jadi tinggal. Iya. Kita akan bahas yang satu Jadi ini, kita Pak. bahas lagi, kita ada iklan dulu. Oke, kita masih ada yang satu ini untuk pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV masih bersama kami di Halo Palembang dan kita sudah di segmen terakhir tapi Ya. masih ada informasi-informasi yang pengen kita tanya lagi nih Cak Rian dari Bang Iwan dan juga Pak Haji Chandra terkait dengan tema kita hari ini mengenal destinasi populer tersembunyi bersama Fortuner International Indonesia Chapter Sumatera Selatan. Iya, nah ini tadi Pak Haji ada suka dan duka ya, kalau tadi Bang Iwan juga nyampaikan kegiatannya seperti apa. Ini ada tambahan tadi yang kayak Pengen gimana? dibagi ya? Ya, masalah yang duka ya bukan ya. Jadi teman-teman kita waktu touring bersama itu berangkat itu ada rasa kesurupan gitu ya. Kesurupan mungkin di perjalanan. Jadi kalau kita berangkat bersama, ya harus pulang bersama. Jadi kami kawal dia sampai pulang ke Palembang lagi. Jadi dia kesurupan itu ya aneh lah gitu. Jadi makanya kalau touring di luar kota ya kita harus hati-hati lah. Mungkin berbicara, perbuatan segala macam itu kita harus hati-hati. Saat itu pengalamannya di daerah mana tuh, Pak? Daerah Lampung. Oke. Daerah Lampung, Natar, menuju mau pulang gitu. Bisa diceritain Pak gimana nih bisa terjadi kesurupan itu? Awalnya yang kesurupan beliau itu masuk ke tempat destinasi ya kayak wisata juga lah ya di situ di Natar, tempat air panas. Jadi hanya mampir sebentar saja. Ya, dari situ beranjak pulang gitu.
Jadi kita beranjak pulang itu dalam perjalanan itu itulah sudah ada keanehan. Mobil beliau itu sudah ada kendala. Kendalanya aneh gitu, banyak. Ada seperti AC tidak hidup, lampu nggak nyala, jadi power window nggak bisa turun. Nah, itu sudah mulai. Kami kan cek kendaraannya itu, jadi kerjasama lah kita cek. Jadi nggak ada yang masalah kendalanya. Akhirnya kita mau minta bantuan Astrawat. Nah, jadi minta perbantuannya, perbaikannya. Kami balik lagi dari Menggala itu pulang ke arah Bandar Lampung. Nah, dari situlah kami ketemu dengan Astrawatnya memperbaikinya. Ternyata kami cek nggak ada sekring yang putus. Ternyata dari Astrawatnya ada yang putus katanya. Hanya satu sekring yang putus, disambung lagi sudah bagus mobilnya. Nah, itu jadi kami kawal mereka, beliau yang kesurupan itu pulang lagi sampai ke Palembang. Jadi di perjalanan juga masih ada lagi kendala-kendala kami atasi. Jadi kami dengan teman-teman membagi tugas lah. Beliau itu dikawal di tengah. Beliau dikawal di tengah, kami ada yang depan, ada yang belakangnya. Jadi sampai pulang sampai ke Palembang dengan aman gitu. Alhamdulillah ya. Jadi memang ada duka yang seperti itu yang terkadang tidak di luar logika kita ya. Tidak ngomongin masalah kendala ini, Cik Rian. Bang Iwan, memang harusnya apa sih yang dipersiapkan sebelum kita touring gitu deh? Yang pertama fisik dulu. Fisik sehat, kemudian obat-obatan pribadi, karena masing-masing kan mungkin ada ada penyakit sedikit yang harus di-prepare lah kan obatnya. Kemudian baru mobil biasanya kita sebelum berangkat ada kerjasama dengan bengkel mobil lah untuk bisa servis atau setidaknya ganti oli dan pengecekan sebelum berangkat, misalnya tekanan angin, roda, rem, mesin, ganti oli dan lain-lain, sehingga mobil sebelum berangkat diharapkan sudah fit semua. Dan yang tidak kalah penting, setelah kita ikhtiar sebelum berangkat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan segala bala dan musibah, diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan selama ini sih tidak ada accident yang fatal lah selama kita lakukan touring ini, karena setelah itu juga sesuai dengan ajaran agama kita, dengan baksos tadi artinya kita bersodako dan sodaka tadi menghilangkan bala kita. Kira-kira gitu. Jadi itu beberapa persiapan sebelum melaksanakan touring ya dari poin ini sendiri. Agar tidak ada kendala-kendala nanti yang akan terjadi nantinya di jalan. Kalau sebagai komunitas klub mobil gitu kan, yang bisa dan mungkin berpengalaman untuk menjaga perawatan mobil ini sendiri, tips-tipsnya seperti apa ini? Oke. Karena di Fortuner yang pasti kami ganti oli rutin. Oli ada beberapa klasifikasi juga. Biasanya kalau saya pribadi dan teman-teman saya sarankan pakai oli yang bisa maksimal 10.000 km. Kalau di kami itu 5W30 full sintetik. Jadi olinya bisa lebih lama, karena kadang-kadang kita touring ke Bali itu sampai 4.000-an kilo. Karena bukan hanya ke Bali, setelah itu bisa ke Jogja, sebelumnya ke Bromo, ada yang ke Bandung. Jadi sekali touring itu untuk kami ke Bali hampir 5.000 km. Jadi kalau olinya oli yang bukan full sintetik, itu nanti di tengah jalan mau ganti oli jadi repot lagi. Kemudian karena kita mobilnya solar, filter solar saya sarankan teman-teman itu ganti per 10.000 km. Kemudian aki dicek, karena rata-rata mobil kita ini adalah Matic, dan mobil Matic itu begitu akinya habis, dia nggak bisa diapa-apain. Kalau manual kan bisa didorong, jadi aki itu dicek dulu masih layak pakai nggak atau masih bagus nggak. Setelah itu rem, kemudian ban. Kalau ban kan kasat mata, kita lihat tahun produksinya. Kalau sudah 4-5 tahun, walaupun kembangnya atau gripnya masih bagus, kalau lebih bagusnya kita ganti saja, karena antara resiko sama harga yang akan kita ganti itu rasanya berbanding jauh. Ya, berbanding jauh kan. Nah, lebih kita prepare ganti, karena kita perjalanan jauh, kadang panas. Nah, kemudian di luar itu ya standar-standar aja. Jadi AC dan lain sebagainya. Kemudian makan-makan untuk keluarga harus disiapin, karena kita nggak tahu di jalan mungkin ada macet, mungkin ada yang nggak sesuai dengan kuliner lidah kita orang Palembang kan. Kalau Palembang nih nak ngirup cuko dulu lah kan. Jadi tips untuk perawatan mobil tadi setidak-tidaknya itu oli yang rutin ya, filter oli, dan juga
produksi ban mempengaruhi karena untuk Iya. berbanding dengan resiko ya. Betul. Nah, Oke. juga mungkin ada rencana ke depan Kak akan touring kemana nih bulan depan atau beberapa bulan ke depan? Kita tahun ini Poin akan Munas, ya? ganti ketua umum. Oke. Jadi kita per 3 tahun sekali ganti dan kalau di Indonesia presidennya atau kita nyebut kadang presiden juga itu 2 periode, kalau kita cuma 1 periode saja. Sama kayak Filipina lah kan. Filipina itu cuma 1 periode tapi dia lebih panjang tahunnya. Kalau kami itu 3 tahun tapi cukup 1 periode. Munasnya di mana tuh, Pak? Munasnya di mana Pak Ji? Di Bogor. Di Bogor rencana. So, ya, bulan Di Agustus Bogor. nanti ke depan. Ya, Bulan dipersiapkan Agustus. touring Munas juga ya di sana. Betul. Munas dan juga touring. Dan libur sekolah tahun ini kemungkinan kita akan touring juga ke Pulau Jawa. Oke. Dan yang keluar negeri dalam waktu dekat ini akan ke Singapura sama Malaysia. Mantap. Mungkin nanti bisa kerjasama sama Pal TV juga karena kan Pal TV juga bisa mengarrange ada keluar negeri kan. Dan Ya. juga mungkin dari pihak Poin sendiri pengen memberikan atau kontak person nih bagi pemirsa di rumah yang pengen gabung. Iya, menjadi member anggota, Poin. menjadi member Poin itu bisa dikasih tahu di Instagram ataupun juga WhatsApp. Bisa di Oke. Sampaikan Sana. langsung. Buat warga Kota Palembang atau warga Sumatera Selatan pada umumnya kalau ingin bergabung di Poin Fortuner International Indonesia, silakan hubungi bisa saya Om Iwan Faisal dengan nomor WA 0813 73 613 613 atau Om Maji Chandra. Kemudian kita juga ada di IG Poin, bisa dicek atau di Facebook juga, tinggal di searching Poin nanti akan ketemu. Syaratnya yang pertama karena kita komunitas mobil Fortuner, harus ada mobil Fortuner, tahun berapa saja dari yang muda sampai yang tua, kemudian fotokopi KTP, STNK, SIM, sama selfie di di mobilnya. Jadi itu syarat-syaratnya. Setelah itu kita ajak gabung di Poin dan bisa bersilaturahmi seluruh anggota Poin se-Indonesia. Baik, kalau dari Pak Chandra nih, bagaimana? Ada yang himbauan yang disampaikan terakhir? Ya, kalau silakan teman-teman kalau yang di Sumsel ingin bergabung juga ke Poin Fortuner Internasional, silakan juga menghubungi saya, bisa saya Haji Chandra di nomor HP WA 0811 780 999. Jadi dengan asalnya kalau untuk saat ini kalau ingin gabung ada biaya sedikit ya 750.000 untuk bergabung. Jadi sudah mendapat baju dan kaos biasanya Stiker. dan stiker mobil yang ditempel untuk identitas itu. Sama nomor anggota. Nah, sana nomor kartu anggota Yang nomor lengkap kartu di DM-an. anggotanya. Itu aja yang jadi bisa sampaikan. Baik, jadi dari Poin ini ada penyampaian untuk bergabung menjadi member, ada administrasi yang harus dilengkapi. benar. Dan juga pastinya ada acara-acara, Cek, dan bukan cuma gabung-gabung baik, jalan-jalan baik, dan juga ada pastinya ada bakti sosial yang Pak Cek juga menyentuh masyarakat yang membutuhkan pastinya ya. Baik, terima kasih Pak Iwan Faisal, Sekjen Poin, dan juga Pak Haji Haji Chandra, Chandra. ya, Bendahara Poin yang sudah bergabung di Halo Palembang hari ini. Mudah-mudahan edukasi tadi berkenaan dengan kendaraan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan Cek Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih. Bang Iwan. Rian Camal. Oke.